Oke, Al-Quran diturunkan malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, ada nggak dalil yang mengatakan Lailatul Qadar itu 17 Ramadan? Ada? Antum sudah menemukan? Tidak. Yang ada dalam hadis, carilah Lailatul Qadar 10 akhir, 21 ke atas. Jelas ya? Berarti Al-Quran sendiri membatalkan tentang teori Al-Quran turun 17 Ramadan. Itu Al-Quran tuh. Ini pertanyaan tambah goblok lagi. Pertanyaan tambah bodoh lagi. Ilmunya seupil, bukan hanya seupil, setengah upil, tapi sok menyalahkan semua amaliyahnya Aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pendengar semuanya, para subscriber, para nahdiyin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Inilah contoh dari ustadz yang hanya bermodal jenggot panjang, celana cingkrang, yang keluar-keluar menyalahkan amaliyah Aswaja. Padahal sebenarnya memperlihatkan kebodohannya di depan publik. Ya mungkin kalau jamaahnya hanya manggut-manggut saja. Sok nangtang lagi, mana ada dalilnya bahwa Lailatul Qadar itu 17 Ramadan. Ini pertanyaan tambah goblok lagi. Pertanyaan tambah bodoh lagi. Ilmunya seupil, bukan hanya seupil, setengah upil, tapi sok menyalahkan semua amaliyahnya Aswaja yang memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Katanya, bukan hanya hadis, bukan hanya siapa, Al-Quran sendiri yang membatalkan teori bahwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu adalah 17 Ramadan. Ini dibatalkan oleh teorinya Al-Quran. Pak Ustadz, kalau Anda itu masih ilmunya setengah upil, janganlah sok berbicara di depan publik, jangan sok ngustad, hanya bermodal jenggot panjang atau celana cingkrang. Maaf, saya bukan mengolok-ngolok jenggot panjang atau celana cingkrang, bukan. Tetapi ini hanya gambaran kepada Anda. Jika Anda tidak tahu, hanya bermodalkan jenggot saja, jangan sok pegang mic berpidato, Pak Ustadz. Menerangkan, belajar ngaji yang rajin dulu ya. Anda ini sebenarnya, kenapa saya mengatakan Anda ilmunya setengah upil, tapi sudah berani menyalahkan amaliyah Aswaja? Anda tidak bisa membedakan mana hakikat nuzulul Quran yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan oleh orang-orang Aswaja dan mana yang namanya Lailatul Qadar. Bedakan itu Pak Ustadz. Oke, kalau sampean minta dalil, oke, akan saya sebutkan dalilnya. Asalkan sampean bisa baca ya. Saya pertama begini Ustadz. Yang Anda baca, yang Anda maksud itu nuzul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini Pak Ustadz, turunnya Al-Quran. Saya terangkan ini dulu. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah sama id-dunya daf'atan wahidatan. Ya. Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini turunnya Al-Quran, itu maksudnya Allah menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunia di Baitul Izzah Ustaz. Kemudian malaikat Jibril membawa ke Rasulullah 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat tergantung kebutuhannya secara berangsur-angsur. Ada yang mengatakan 20 tahun, 21 tahun, ada yang mengatakan 23 tahun. Nah, sementara nuzulul Quran yang diperingati oleh orang-orang Aswaja, Pak Ustadz, dengarkan Pak Ustadz, yang diperingati oleh orang-orang Aswaja yang dijadikan pedoman adalah nuzulul Quran, turunnya wahyu pertama terhadap Rasulullah. Ya. Dalilnya apa? Kalau ulama sepakat semuanya bahwa turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfud terhadap Baitul Izzah sama dunia, langitnya dunia ini secara sekaligus, ini sepakat ulama bahwa itu di malam Lailatul Qadar. Nah, sementara memang terjadi perbedaan.
Kalau turunnya wahyu pertama memang terjadi perbedaan. Cuman yang dipakai oleh orang-orang NU, orang-orang Aswaja, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Tafsir At-Tabari. Anda tahu Pak Ustadz siapa At-Tabari? At-Tabari itu sebelum tahun 300 Ustadz. Beliau juga termasuk ulama salaf. Tafsirnya At-Tabari. Beliau Imam At-Tabari ketika menjelaskan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Imam At-Tabari menulis sebuah riwayat yaitu yang diceritakan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kanat Lailatul Furqan yaumal taqal jam'an. Yang dimaksud wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan adalah yaumal taqal jam'an, bertemunya kedua pasukan, pasukan Islam, orang muslimin dan pasukan kufar di Badar, Pak Ustadz. Tanggal berapa kejadian waqatu Badrin ini? Insiden Badar itu kejadiannya tanggal berapa? Maka menurut beliau lisab'a asyarota min Ramadhana adalah tanggal 17 Ramadan. Gitu loh Pak Ustadz. Jadi Al-Quran teorinya, makanya kampen kalau baca Al-Quran jangan setengah-setengah. Pahami dulu isinya. Di situ jelas wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Al-Furqan di sini maksudnya adalah hari pemisah antara al-haq dan al-batil, yaitu bertemunya pasukan kufar melawan pasukan muslimin yang berjumlahnya 300 yang dikenal dengan waqatu Badrin, perang Badar, insiden Badar yang dibenangkan oleh orang-orang Islam perang ini, Pak Ustadz. Nah, bertepatan tanggal itulah Al-Quran diturunkan. Kemudian kalau ada yang mengatakan perang Badar itu ketika Rasulullah sudah di Madinah, apakah Al-Quran baru diturunkan di Madinah pertama kali? Ini pertanyaan yang bodoh lagi. Maksudnya, yaumal taqal furqan itu dijelaskan di bawah lisab'a asyarota min Ramadan. Artinya Al-Quran itu sama tanggalnya dengan tanggalnya peperangan Badar, yakni tanggal 17 Ramadan. Ngono loh Pak Ustadz ya. Jadi jangan sok-sokan Anda itu menyalahkan Amalia Aswaja. Bedakan dulu mana nuzulul Quran yang diperingati oleh orang-orang Aswaja dan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itu bedakan. Keduanya berbeda Ustadz. Sama-sama diturunkan tapi berbeda. Kalau Lailatul Qadar turunnya dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya di Baitul Izzah secara sekaligus, daf'atan wahidatan. Tetapi kalau nuzulul Quran adalah yang diperingati kita itu adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhulwat di Gua Hira. Gitu Ustadz ya. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran yaumal taqal jam'an. Yaumal taqal jam'an itu artinya pada perang Badar, waqatu Badrin, perang Badar. Dan ini tanggalnya lisab'a asyarota min Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Dan pendapat inilah dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang ditulis oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Inilah yang dipakai oleh kita Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz paham. Kalau belum paham ya gimana lagi. Demikian ya sekedar penjelasan dari saya untuk membungkam kesombongan Pak Ustadz ini. Wahiron mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.